Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyo Purnomo dengan NIM 2124 dari Prodi Informatika dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengenai eh, praktikum basis data select dan order by. Nah, di sini yang pertama adalah materi select, di mana di sini kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Di mana sistem basis datanya itu sudah ada di basis data Northwind yang ada di database, ada di drive ya. Yang pertama di sini tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Tinggal select bintang from supplier. Jadi tinggal select bintang itu artinya select semua dari from supplier. Jadi nama tabelnya itu apa? Kalau di sini kan supplier berarti supplier. Kalau misalkan customer. Kalau misalkan apa lagi di sini employee atau disuruh untuk menampilkan semua daftar para pekerja atau karyawan itu ya tinggal ganti di sini employee gitu. Nah, sekitaran apakah bisa? Seharusnya bisa karena kan ini masih basic ya. Bentar. Kok nggak bisa lemot gini? Ini select from customer. Hah? Belum jalan. Udah dia run kan tadi. Sebentar ya. Nah, ini udah keluar. Jadi ini ini. Nah, ini sudah keluar dari nama customer di sini ya keluar semua gitu. Karena kan tadi tidak diminta secara spesifik ya di maksud itu apa. Jadi gini. Terus kalau kita query kita jalankan query yang di sini select from supplier. Kita tunggu. Nah, jadi ini suppliernya. Nama dari supplier ID-nya, company-nya, contact name-nya seperti itu. Kedua, B di sini kita diminta untuk select sebagian kolom. Jadi kita kalau tadi kan select bintang itu select semua ya. Ini enggak. Kita minta untuk menampilkan kolom-kolom tertentu. Misalkan ini diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok dari tabel produk. Berarti ini aja gak semua gitu. Jadi di sini tinggal select bintangnya itu kita ganti dengan nama dari kolom yang akan kita tampilkan. Jadi ini ada produk ID, produk name, unit price, unit in stock, from product. Ya, ini kita run. Unit in stock. Error ya. Unit in stock. Coba select apa ini? Select produk coba ya. Unit produk. Oh, jadi nama tabelnya ini salah guys ya. Jadi di sana nggak ada nama tabel yang kita anu tadi, jadi nggak bisa jalan. Nah,
Jadi ternyata tadi itu di sini namanya keliru ya, tadi nggak ada S-nya jadi nggak bisa jalan. Jadi kita langsung saja kita select lagi. Nah, ini udah keluar. Nah, jadi kan tadi aslinya kan datanya banyak gitu ya kolomnya, tapi di sini karena kan kita minta hanya sebagian kolom tertentu, jadi ini ya keluarnya seperti ini. Kita lihat lagi. Sebentar, ini hapus, sudah selesai soalnya. Terus di sini ini sama karena kan satu soal ya, jadi sama. Nah, selanjutnya ke C di sini alias. Jadi kita diminta untuk menampilkan misalkan ada kolom yang kita ngedinya di database-nya misalkan ID produk, tapi kita mau menampilkan ID produk itu namanya bukan ID produk, misalkan cuma ID gitu aja. Jadi bisa di sini dengan menggunakan alias. Alias ini menggunakan as gitu. Jadi misalkan ID produk alias ID gitu. Jadi nulisnya di sini tuh ID produk as ID gitu. Di sini ini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom ID produk untuk ID untuk produk ID. Terus yang kedua ini produk name sesuai nama, unit price itu dengan nama harga, dan unit in stock dengan nama stok barang. Kita jalankan aja. Nah, ini stok barang, iProd gitu. Jadi namanya diubah gitu. Yang bawahnya ini juga sama ya, karena kan masih satu soal gini. Ini di sini ID supplier, tetap nama perusahaan diganti nama PRSH, asal negara diganti asal, kontak person dengan kontak person gitu. Di sini kontak personnya kontak name, atas dengan diganti nama menjadi kontak person gini. Kita jalankan saja, kita run. Nah, udah berhasil. Kita lanjut ke penggabungan kolom. Jadi di sini kolom itu bisa digabung ya. Jadi misalkan ada kolom alamat, alamat kan pecah banyak gitu ya, biar nggak multi valued gitu. Misalkan alamatnya ada desa, ada kecamatan, ada kabupaten, seterusnya gitu. Itu kan sendiri-sendiri kolomnya. Di sini kita kalau kita mau menampilkan sebagai satu kolom itu bisa menggunakan penggabungan kolom. Jadi di sini ada tanda thread, ada garis lurus 2 kali, terus setelah itu tanda petik atas 1 kali, pemisahnya, terus tutup petik dan juga garis 2 kali gini, terus kata selanjutnya gitu. Terus kita kasih as. Jadi untuk penamaan tabel gabungan tadi itu namanya apa gitu. Di sini kan kita diminta untuk menampilkan ID, nama serta alamat. Di mana alamat supplier ini gabungan dari alamat address, city dan country. Nah, jadi di sini address dengan pemisahnya koma. Jadi address, city, country. Nanti hasilnya seperti itu. Namanya alamat supplier ini. Jadi kita run saja. Nah, di sini as koma. Nggak bisa. Oh, clear guys. Ada sedikit miss ya di sini ya. Kenapa kok nggak bisa? As alamat supplier. Kita run lagi, masih nggak bisa. Kita lihat contohnya ya. Di sini kita lihat di uh, sebentar, masih not responding. Kita lihat di sini.
Nah, jadi ternyata guys di sini itu setelah kata terakhir yang penggabungan ini nggak pakai tanda lagi pemisah lagi ya. Jadi di sini ada kesalahannya. Set. Nah, kita ganti ini aja. Kita jalanin. Nah, udah jalan. Jadi seperti ini loh, alamat supplier jadi koma 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 gitu. Jadi di sini misalkan kecamatan, di sini kabupaten, di sini provinsi, jadi kayak gitu. Ada penggabungan di sini. Kita lanjut, di bawahnya ini nama lengkap dan alamat lengkap ya. Nama dari title, first name, last name, as nama lengkap, address, city, country, as alamat lengkap. Jadi kita masuk. Oh, salah ya. Ini di sini dari employee. 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 Title ini salah. Salahnya di mana? Bentar, kita lihat dari atas tadi. Kita coba lagi. From employee, relation employee does not exceed employees. Lupa aku namanya, guys. Hah? Employee E-nya 2 kali. Set. Set. First. Ah. Nah, jadi nama lengkap. Jadi di sini apa title-nya di sini nama depan dan nama belakang. Jadi title-nya sales representative itu title-nya, namanya itu Nancy Davolio. Terus alamat lengkapnya di sini ya kayak tadi gitu. Udah. Jadi di sini mengenai penggabungan kolom sudah terpecahkan, kita berlanjut ke kolom bertipe tanggal. Di sini kita diminta untuk memodifikasi kode di E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan angka, hari dengan angka, dengan tahun dengan angka. Jadi di sini first name, last name, nama lengkap, birthday, tanggal lahir, dan sekarang. Jadi misalkan yang di sini, nah ini kita benerin dulu anunya di sini. Udah. Nah, dengan ini dimintanya 2 atau 3 ya? Bentar. Dengan tahunnya 4 digit ya. Tahunnya 4 digit berarti Y-nya 4 kali gini. Jadi di sini ya. Karena kan ini penggabungan tadi udah jelaskan, jadi di skip aja. Di sini kita diminta yang mengubah ini to chart. Jadi kita to chart ini mengubah dari sini no date, ini datanya di date, dd, mm, y. Artinya apa? DD ini berarti 2 digit angka, MM itu 2 digit angka juga, dan YY itu 4 digit angka. Berarti D itu day, M itu month, dan Y itu year. Jadi di sini. Kalau misalkan kita mau yang misalkan hari Senin gitu, di sini ada day gini. Bulannya juga misalkan bukan angka ya, month gini. Seperti ini. Ini kan yang dimintakan angka ya, tiga-tiganya angka dengan tahunnya itu 4 digit angka. Nah, udah bener. Terus ini tahunnya 2 digit, harinya pakai nama. Kita jalanin. Nah, udah jadi. Straight gini. Oh. Nah,
Jadi tadi kan bentar, kok masih error gini ya? Masih lambat, bentar guys ya. Susah nih. Nggak bisa jalan loh, bisa lah. Kok nggak bisa turun? Loh. Nah, gini dong. Nah, di sini tadi kan dimintanya itu kolom bertipe tanggal, tadi dimintanya kan ini apa, bulannya itu angka ya. Nah, jadi di sini juga diganti mon gini biar jadi bulan. Nah, udah. Yang ke berapa ini? A, B, C, D, E, F. Yang keenam, di sini ada selisih tanggal. Kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia saat masuk perusahaan. Jadi kita yang pertama di sini kan kan kita diminta menampilkan sebagian aja ya. Jadi kita pakai select employee ID karena employee ID ini nggak usah diubah, jadi langsung koma birth date, hire date, dengan di sini age sama dengan hire date, koma birth date as usia masuk kerja. Jadi kan di sini kan diminta usia masuk kerja pada saat masuk kerja gini ya. Nah, terus setelah itu extract dalam kurung year from age. Jadi kita pakai year from. Jadi di sini tahun ya, tahunnya. Setelah itu di sini hire date, koma birth date. Jadi kayak ini menghitung selisihnya dari selama direkrut itu kapan, dan juga tahun apa, tanggal tahun lahirnya, dinamakan sebagai usia masuk kerja gitu ya. Tampilkan ID pegawai udah, tanggal lahir birth date udah, tanggal mulai kerja hire date udah, serta usia pada saat masuk kerja ya. Usia biar jelas pada saat masuk kerja gini. Select. Udah berhasil. Nah, ini usia pada masuk kerja ada yang direkrut itu pada usia 28, ada yang masih pada usia 36 dan seterusnya seperti itu. Jadi selisih itu ya tinggal kalau misalkan tahun pakai year, kalau misalkan bulan pakai month, from A ke dalam kurung di situ. Aduh, kok kamu gak muncul lah. Nah, ini kan dari tahun itu year, kalau misalkan bulan ya ganti month, kalau misalkan apa lagi ya, hari, day ya, ini tinggal ganti day from gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita selisihnya di sini, kalau selisih yang lain-lain ya tinggal dikurung di sini apa, misalkan apa ya, yang lebih besar gitu, plus di sini yang kedua, jadi ini dikurangi ini gitu. Yang kelima ini tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, berarti di sini ini pakai no min hire date. Nah, ini sama karena kan kita dimasuk dalam himpunan tahunnya ya. Jadi ini langsung di-select aja. Nah, udah. Masa kerja yang 30 tahun kerja, ada yang masih 27 tahun kerja dan seterusnya gitu. Terus kita berlanjut ke A, B, C, D, E, F, G yang ketujuh. G. Yang G ini perhitungan antar kolom pada satu baris. Maksudnya, ya kita langsung di contoh soal aja. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order details. Jadi di sini kita disuruh mengalihkan data yang ada gitu. Jadi kita select dulu, select order ID ini, unit price, quantity, urutannya kita ganti aja sesuai yang di soal ya. Hmm. Quantity. Nah, jadi di sini kan kuantitinya tadi bentar mana? Di kolom G ya. Ini.
Udah, kita run. Run away. Ya, sudah jadi. Yeay. Terus kita buka lagi. Kita lanjut ke soal yang di bawahnya dengan tipe permasalahan yang sama ya. Kolom G di sini diminta untuk menampilkan ID produk, harga per unit itu unit price, jumlah yang sedang dipesan itu unit order, terus di sini serta nilai barang yang sedang dipesan berarti unit price dan unit order dengan nama nilai barang. Kita run lagi. Nah, udah jalan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita ke kolom H. Tinggal sedikit. Di sini order by. Jadi kayak menampilkan berdasarkan apa gitu. Kalau misalkan ada dua data yang berbeda. Misalkan kalau kita mau menampilkan dari nilai tertinggi. Misalkan ada 85 sama 75. Kalau kita mau menampilkan dari 85 dulu, kita pakai yang ascending. Kita pakai yang descending dan ascending gitu. Jadi itu dua itu gitu. Di sini kita langsung ke soal aja ya, sama jelasin biar gak bingung juga. Di sini kita diminta untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk paling sedikit diorder, berarti unit on order. Select product name dan unit order from product. Order by unit in order ascending, disingkat TSC. Kalau descending DESC gitu. Nah, ini dari nilai terkecil ya, ascending dari nilai terkecil, kalau terbesar ya tinggal ganti dash gitu aja. Kolom apa H tadi ya. Terus di sini tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Last name, first name, extract year. Ini apa namanya itu lama bekerja tadi, masa kerja, from employee, order by last name descending, langsung secara otomatis ya gitu ya. Ini kan bukan angka gitu ya, tapi bisa diurutkan gitu. Apa sih namanya itu, berdasarkan binary-nya kalau nggak salah, ada kok, lupa aku namanya. Tapi yang terakhir di sini soal ke I, sorting dua kolom. Yang pertama di sini kita diminta untuk soal di sini itu menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Yang pertama kita select product name, unit price. Unit price mean unit price kali 0,25, jadi ini diskonnya, jadi ini harga diskon straight. Jadi tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real. Order by product name ascending dan unit price descending. Ini. Nah, ini straight nih. Udah, gitu aja. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai materi dari select ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Saya Bagasya Purnomo, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.